Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, NIM saya 0542634668. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer, yang dimana saya harus mempraktikkan beberapa perintah command prompt dan TCP atau IP berdasarkan panduan praktikum mata kuliah MSIM 4204 jaringan komputer. Perintah yang akan saya praktikkan yaitu cd, cls, ipconfig, ping, nested, threshold, bedwin, lookup, ns lookup, nets, route, dan juga net. Tujuan dari praktik ini yaitu untuk memahami fungsi serta penggunaan perintah-perintah jaringan komputer pada sistem operasi Windows. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan hasil dari setiap perintah yang akan saya jalankan. Yang pertama kita melakukan perintah cd atau change directory. Fungsi dari perintah cd atau change directory ini itu untuk berpindah folder atau file directory di command prompt. Kalau ketikanya kayak gini cuma cd doang tanpa ada tambahan nama folder, maka CMD akan mengambilkan lokasi directory yang sedang aktif sekarang. Lalu selanjutnya adalah cls. Perintah cls itu merupakan clear screen ya, singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan seluruh tampilan tulisan pada layar command prompt agar layarnya kembali kosong dan dibaca juga lebih rapi. Lalu selanjutnya perintah ini digunakan untuk mengambilkan bantuan atau informasi penggunaan dari perintah cls, termasuk fungsi dan cara penggunaan. Lalu juga ada directory dir. Ya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan penggunaan perintah dir atau yaitu perintah yang melihat daftar file dan juga folder dalam sebuah directory. Selanjutnya ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar pada komputer seperti IP address, lalu subnet mask dan juga default. Lalu selanjutnya ada ipconfig all. Nah ini dia, ini ipconfig all itu merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan seluruh informasi konfigurasi jaringan secara lengkap seperti MAC address, file address, DNS server, DHCP, hostname, dan informasi data jaringan lain. Lalu juga selanjutnya kita akan ipconfig. Ada ipconfig. Selanjutnya ini perintah ini itu digunakan untuk menampilkan daftar bantuan dan parameter yang tersedia pada perintah ipconfig. Selanjutnya ipconfig release. Nah, fungsi dari ipconfig /release ini itu untuk melepaskan atau menghapus alamat IP yang sedang digunakan komputer dari DHCP server sehingga koneksi jaringan sementara akan terputus. Dari sini jaringan saya juga terputus. Lalu ada ipconfig renew. Seperti ini. Ya. Perintah ini digunakan untuk meminta atau memperoleh alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan IP release. Jadi jaringannya akan kembali lagi seperti semula lagi kayaknya.
lalu ada IP config, display DNS. Fungsi terpilih ini adalah untuk menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan pada komputer, termasuk lewat alamat website yang pernah diakses. Oke, lalu ada IP config, flash DNS ya. Oke. Nah, IP config flash DNS ini digunakan untuk menghapus atau membersihkan cache DNS yang tersimpan pada komputer. Jadi cache ini akan terhapus. Lalu ada IP config register DNS. Nah, IP config register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke DNS server agar informasi jaringan dapat diperbarui. Lalu ada perintah ping misalkan ya. Oke. Fungsi dari ping google.com ini untuk menguji koneksi jaringan antara komputer dan juga host atau server tujuan, serta mengetahui apakah jaringan berjalan dengan baik. Oke, dan nested. Data ini digunakan untuk menampilkan informasi koneksi jaringan yang sedang aktif, termasuk alamat IP, port, dan juga status koneksi. Sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan transfer nama Google. Nah, perintah transfer ini itu digunakan untuk mengetahui jalur atau rute yang dilewati paket data dari komputer menuju ke server tujuan. Lalu selanjutnya kita masuk ke Badping. Ini Google. Nah, Badping ini itu digunakan untuk menganalisis jalur jaringan sekaligus mengecek kualitas koneksi dan paket loss pada setiap jalur. Kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu NSLookup. Ya. Fungsi dari NSLookup ini itu untuk mencari informasi DNS atau alamat IP suatu domain atau website. Selanjutnya kita nets. Pada perintah nets ini saya tidak menjalankan semua konfigurasi IP statik seperti yang ada di panduan ya, karena saya takut kalau jaringannya nanti berubah. Kita langsung saja lanjut ke tugas selanjutnya. Tugas selanjutnya aja ya. Nah, langsung ke tugas selanjutnya, yaitu route. Ya, ini
fungsi dari dot ini itu untuk menampilkan atau mengatur routing table yang berfungsi sebagai penentu jalur lalu lintas dari jaringan, dari data jaringan. Lalu setelah selesai, tinggal net terakhir ya, net publisher. Oke, ya ini dia. Data ini digunakan untuk mengelola dan menampilkan informasi layanan jaringan atau penggunaan pada komputer Windows saya. Demikian saja praktik command prompt dan TCP atau IP pada mata kuliah MSIM 4204 jaringan komputer yang telah saya lakukan. Dari praktik ini saya dapat memahami fungsi dan penggunaan berbagai perintah jaringan komputer seperti ipconfig, ping, dan lain sebagainya tadi ke dalam sebuah proses analisis serta konfigurasi jaringan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.